Selamat pagi, mahasiswa pengantar linguistik Departemen Pendidikan Bahasa Jerman. Dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas sedikit sebagai awalan diskusi kita dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang bahasa. Adapun diskusi kita hari ini adalah Was ist eine Sprache? Apa bahasa itu? Ini adalah bahan pertemuan pertama kita. Dan untuk memahami apa sebetulnya bahasa itu, mari kita cermati beberapa gambar berikut ini. Kita lihat ada seorang anak dalam gambar ini yang menyampaikan good morning mom and dad. Dia menyampaikan selamat pagi pada ibu bapaknya. Ilustrasi ini ingin menekankan bahwa apa yang dia ucapkan adalah apa yang ada dalam benak yang ingin disampaikan. Jadi, apa yang ingin dia sampaikan pada orang tuanya kemudian diwakili oleh bahasa yang keluar dari mulutnya dalam ucapan good morning. Selanjutnya kita akan lihat Dzień dobry. Nah, ini apa nih? Ini adalah ucapan selamat pagi yang diucapkan oleh anak itu pada ayah dan ibunya. Sama. Namun, kita tidak paham mungkin maknanya, atau mungkin di antara saudara-saudara mahasiswa ada yang paham. Betul, ini adalah bahasa Polandia. Dzień dobry adalah selamat pagi dalam bahasa Polandia. Sekarang kita bisa merasakan dimensi yang berbeda. Selanjutnya kita lihat. Ini ada lagi. Kita lihat ini diambil dari sebuah Instagram, menunjukkan sebuah kondisi yang terjadi di pagi hari, orang minum teh. Lalu ada ucapan selamat pagi dalam bahasa yang aksaranya pun berbeda. Yang pertama, good morning kita paham. Yang kedua, kita mulai tidak paham. Aksaranya mungkin kita tahu sebagian. Nah, sekarang aksaranya pun berbeda. Tapi artinya sama, yaitu selamat pagi. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang bisa membacanya. Dimensinya bertambah. Jadi ada ucapan yang kita pahami dalam satu bahasa tertentu, ada yang kita tidak pahami dalam sistem bahasa yang sama sekali berbeda, dan bahkan ada ucapan yang mengandung makna yang sama dalam satu bahasa yang aksaranya pun berbeda. Kita lanjutkan exploring gambar kita. Nah, misalkan kita bangun di pagi hari lalu kita lihat tetangga di seberang jalan melakukan gestur ini. Lalu kita akan membalasnya karena kita paham gestur ini apa, yaitu selamat pagi. Kurang lebih seperti ini. Selamat pagi, tapi tanpa kata-kata. Tapi kita paham bahwa gestur ini mengatakan selamat pagi. Atau tetangga yang sebelah kanan kita juga keluar, wah selamat paginya beda seperti ini. Kita bertetangga dengan Arnold misalkan. Mungkin dengan Arnold kita lebih dekat, lebih akrab, sehingga gesturnya berbeda, tapi maknanya sama. Dan sekali lagi, tanpa kata-kata. Namun kita paham. Maka kita jawab juga dengan gestur atau mungkin ucapan selamat pagi. Nah, kalau gestur ini kita bisa pahami sebagai selamat pagi, apakah gestur ini kita pahami sebagai selamat pagi? Misalnya kita lihat anak ini melakukan gestur ini pas melihat kita. Apakah ini bisa dimaknai sebagai selamat pagi? Tentu tidak. Dengan demikian kita bisa pahami, walaupun tanpa kata-kata, ada gestur yang bisa dipahami sebagai selamat pagi atau ucapan selamat atau sapaan, dan ada gestur yang berbeda. Dengan demikian, maka gestur mewakili makna yang ingin diucapkan. Apakah ini termasuk bahasa atau bukan? Mari kita lanjutkan petualangan gambar kita. Ternyata di belakang rumah kita, ada domba yang ingin mengucapkan selamat pagi. Kira-kira apa bunyi yang keluar dari mulutnya? Apakah domba mengucapkan selamat pagi berbunyi mee, selangnya selamat siang, berbeda misalkan mee, atau bagaimana? Atau apakah bahasa binatang termasuk ke dalam bahasa sama sekali? Bisakah didefinisikan sebagai bahasa? Karena kita tahu, misalkan tikus tanah mempunyai bunyi yang khas untuk menandai ancaman yang datang yang berbeda. Dan bunyi itu dipahami oleh kelompoknya dengan makna yang sama yang ingin diungkapkan oleh tikus tanah. Jadi ada tikus tanah penjaga, lihat elang, merasa berbahaya, dia
beri warning pada teman-temannya, ada elang, dia keluarkan bunyi yang khas sehingga teman-temannya paham ada elang nih. Dengan kata lain, bunyi yang diungkapkan oleh seekor tikus tanah bisa dipahami oleh tikus tanah lainnya karena punya kekhasan dalam mungkin nada atau fitur bunyi lainnya. Apakah ini dapat dikatakan bahasa atau tidak? Karena maknanya tersampaikan, kemudian orang bereaksi berdasarkan bunyi tersebut. Lalu selanjutnya kita lihat pertanyaan utama kita. Also, was ist eine Sprache? Apa bahasa itu? Demikian luas. Dari dimensi yang tadi kita awal lihat kita pahami, tidak kita pahami, aksaranya berbeda, tanpa kata-kata, ada makhluk lain, spesiesnya, mengatakan sesuatu, tanda kutip mengatakan, yang dipahami oleh sesama spesiesnya, ini ada apa? Apakah ketika kucing menggoyangkan buntutnya, kita paham dia tidak senang? Apakah itu merupakan simbol bahasa atau bukan? Apakah anjing menggoyangkan buntutnya menunjukkan bahwa dia senang? Apakah itu simbol bahasa atau bukan? Kalau kucing tidak senang menggoyangkan buntutnya, kalau anjing senang. Apakah itu simbol bahasa atau bukan? Jadi pertanyaannya sama. Was ist eine Sprache? Maka kita lihat definisinya dari Noam Chomsky. Dalam Synthetic Structures, Chomsky mengatakan bahwa bahasa adalah a set finite or infinite of sentences. It's finite in length and constructed out of a finite set of elements. Jelas bukan? Dari definisi ini, kita dengan jelas mendapatkan makna bahasa itu apa. Atau Pak kurang jelas ini? Karena kita mahasiswa bahasa Jerman, tolong sampaikan dalam bahasa Jerman. Maka kita lihat kurang lebih padanannya dalam bahasa Jerman seperti ini. Eine Menge endlich oder unendlich von Sätzen, von denen jeder endlich ist und aus einer endlichen Menge von Elementen besteht. Semakin jelas kalau dalam bahasa Jerman. Atau saya lihat di ujung, Iqbal dan Tisara ngacung, tampaknya mengusulkan dalam bahasa Indonesia, maka kita lihat kurang lebih padanannya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Satu set kalimat terbatas atau tidak terbatas, masing-masing panjangnya terbatas, dan dibangun dari sekumpulan elemen yang terbatas. Klar, nicht wahr? Maka dari definisi ini kita bisa lihat, perbandingkan dengan definisi bahasa yang dikemukakan oleh Bloomfield, Saussure, Iqbal, Tisara, dan seterusnya. Kenapa kemudian kita harus bandingkan? Karena Chomsky mempunyai pandangan tentang bahasa berdasarkan keyakinan linguistik yang dia miliki. Sedangkan Bloomfield memiliki pandangan saintifik lain terhadap linguistik dan bahasa. Karena Bloomfield, para ahli lebih condong mengatakan dia seorang penganut behaviorism, sehingga bahasa di-shaping oleh environment, oleh lingkungan, sehingga apa yang dia katakan tentang bahasa tentu akan berdasar pada apa yang dia yakini tentang basis-basis keilmuan linguistik yang berkaitan dengan behaviorism. Saussure, ada yang mengatakan dia seorang strukturalis. Atau kita bisa lihat apa yang dikatakan Sapir tentang bahasa. Salah satu contoh yang mengemuka dari Sapir adalah hipotesanya tentang bagaimana seseorang mengembangkan bahasa. Misalkan, orang Eskimo mempunyai banyak kata untuk mengatakan es. Es yang begini katanya apa, es yang begini katanya apa, es yang begini katanya apa. Jadi banyak kata untuk menyebut es. Orang Indonesia yang kebanyakan ingin memegang salju tapi belum pernah, mudah-mudahan semuanya pernah nanti di masa depannya insya Allah, itu kita hanya bisa membedakan es batu, es krim. Selain itu es semuanya. Tapi kita punya kekayaan bahasa tentang beras. Misalkan orang Sunda. Ada beas, ada huut, ada benyer, dan seterusnya. Panjang sekali. Karena kita setiap hari bergaul dengan beras di lingkungan kita. Hipotesa Sapir-Whorf menyampaikan seperti itu. Dengan kata lain, masing-masing ahli memiliki keyakinan yang slightly different, yang berbeda sedikit-sedikit. Mungkin ya, atau ada yang mengkontraskan sangat berbeda. Sehingga definisinya tentang bahasa kemudian berbeda. Nah, ini yang kita akan bahas nanti di depan. Dimensi tentang bahasa yang ternyata sangat luas. Insya Allah, dalam pengantar linguistik ini,
kita akan provokasi nih mahasiswa agar banyak membaca, sehingga kita akan berdiskusi dengan hefty di kelas insya Allah ya. Selanjutnya kita lihat, agar tidak terlalu putus asa dengan definisi yang mungkin sangat sulit dipahami tadi, dengan definisi dari Goris Keraf. Pak Goris Keraf menyampaikan bahwa bahasa ialah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Alat komunikasi digunakan oleh kita, bentuknya simbol bunyi, dihasilkan oleh alat ucap manusia. Meskipun kemudian kita akan mulai berpikir, kalau dihasilkan oleh alat ucap manusia, berarti yang binatang bukan bahasa dong, dan seterusnya. Itu diskusi kita nanti ke depan. Atau kita lihat bahasa dari John Lyons yang mengatakan, eine ausschließlich dimensioneigene, nicht im Instinkt wurzelnde Methode zur Übermittlung von Gedanken, Gefühlen und Wünschen mittels eines Systems von frei geschaffenen Symbolen. Yang kurang lebih padanannya dalam bahasa kita adalah sebuah metode yang secara eksklusif bersifat manusia atau khas manusia dan tidak berakar pada naluri untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan keinginan melalui sistem simbol yang dibuat secara bebas. Nah, saya sampaikan dalam gambar, dalam warna yang berbeda. Sebuah metode adalah instrumen atau alat bersifat manusiawi atau khas manusia, artinya menegasikan bahasa selain bahasa manusia, dan tidak berakar pada naluri. Ini mulai mengundang perdebatan dengan pendapat-pendapat linguis yang lain, karena dia katakan tidak berakar pada naluri. Tujuannya apa alatnya untuknya? Menyampaikan pikiran, perasaan, keinginan. Melalui apa? Yang warna coklat, simpan melalui sistem simbol yang dibuat secara bebas. Ini adalah pengantar untuk pembahasan kita ke depan karena linguistik medan kinerjanya adalah bahasa. Dari sini mudah-mudahan saudara-saudara mahasiswa bisa mengembangkan apa yang kira-kira harus saya siapkan untuk menguasai linguistik ke depan. Sebagaimana luas dimensinya, bagaimana batasannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa memberikan rangsangan awal agar kita semakin tertarik insya Allah. Karena belajar linguistik kurang lebihnya akan membuat kita bisa berbicara tidak hanya benar, namun juga baik. Insya Allah. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.